Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambon Sarem Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Dalam tayangan video kali ini, kita akan menyajikan pembahasan bagian ketiga atau bagian terakhir tentang bukti-bukti kebenaran Islam. Lalu, apa sajakah bukti-bukti kebenaran Islam tersebut? Simaklah penjelasannya dalam video ini dengan baik sampai selesai. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1. Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi ialah setiap informasi yang memuat tentang ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau akhlak yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis merupakan rekaman lengkap tentang hidup Nabi Muhammad SAW serta ajaran beliau untuk seluruh umat manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kehidupannya terekam lengkap seperti Nabi Muhammad SAW. Baik tentang tata cara bersuci beliau, makan minum beliau, berpakaian beliau, tidur beliau, ibadah beliau, bepergian beliau, perilaku beliau kepada para istri, keluarga, pembantu, tamu, serta tetangga beliau, cara mengajar beliau, sikap beliau kepada binatang, kepemimpinan beliau, jihad beliau, dan lain sebagainya. Semuanya terekam dengan sangat baik dan sangat lengkap di dalam kitab-kitab hadis. Sehingga untuk mengenal dan meneladani nabinya, umat Islam sama sekali tidak butuh patung ataupun gambar fisik beliau. Sebab rekaman tentang ucapan, perbuatan, serta kehidupan beliau di dalam hadis-hadis Nabawi jauh lebih terang benderang, lebih detail, dan lebih sangat bermanfaat daripada sekedar sebuah patung ataupun gambar. Fakta ini tentunya sangat berbeda sekali dengan agama lain yang selalu membutuhkan patung atau gambar tokoh panutannya, sementara sangat miskin sekali tentang data ajaran dan kehidupan tokoh panutan tersebut. Dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW juga tidaklah sembarangan. Hadis-hadis Nabi SAW ini dikawal secara sangat ketat oleh para ulama hadis melalui hafalan mereka, serta dengan perangkat ilmu hadis yang sangat ilmiah. Bahkan saking sangat ilmiahnya, hadis beserta keilmuannya telah menjadi bidang spesialisasi tersendiri yang sangat mengagumkan. Hingga uang 1 miliar rupiah saat ini bisa habis hanya untuk membeli kitab-kitab dalam satu bidang keilmuan saja, yaitu bidang ilmu hadis. Sungguh, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini sampai hari kiamat yang sabda-sabdanya dan perilakunya terekam sangat ilmiah dan sangat sempurna selain hanya Nabi Muhammad SAW. Karena itu tak heran, di dalam Islam banyak sekali para ulama penghafal ribuan hadis, serta para imam besar hadis yang nama-namanya sangat mendunia sekali. Mereka antara lain ialah Imam Malik dengan karyanya Kitab Al-Muwatta, Imam Ibnu Abi Syaibah dengan karyanya Kitab Al-Musannaf, Imam Ahmad dengan karyanya Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari dengan karyanya Kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim dengan karyanya Kitab Sahih Muslim, Imam Ibnu Majah dengan karyanya Kitab Sunan Ibnu Majah, Imam Abu Dawud dengan karyanya Kitab Sunan Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi dengan karyanya Kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dengan karyanya Kitab Sunan An-Nasai, Imam Ibnu Khuzaimah dengan karyanya Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dengan karyanya Kitab Sahih Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dengan karyanya Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam Al-Hakim dengan karyanya Kitab Al-Mustadrak, dan Imam Al-Baihaqi dengan karyanya Kitab Sunan Al-Baihaqi. Dan masih sangat banyak sekali karya-karya para ulama hadis yang tidak mungkin disebutkan di sini seluruhnya. Itu pun masih seputar kitab-kitab hadis bidang riwayat saja. Belum lagi kitab-kitab bidang kritik hadis atau jarh wa ta'dil, kitab-kitab tentang sejarah para perawi, kitab-kitab bidang tafsir atau syarah hadis, kitab-kitab bidang mustalah hadis, kitab-kitab bidang illah hadis, kitab-kitab bidang hadis palsu, dan lain sebagainya. Nomor 2.
Kemuliaan Islam dalam menghormati dan mengagungkan sekaligus mengimani semua para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beriman kepada para nabi merupakan salah satu rukun iman yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tanpanya, keimanan seorang muslim menjadi batal. Beriman kepada para nabi ini termasuk ajaran sangat prinsipil dalam Islam yang tidak bisa ditawar sama sekali. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Rasul Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara hal itu, yakni antara keimanan atau kekafiran. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami telah sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 150-151. Maka, bandingkan saja sikap orang-orang yang mengklaim mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam yang sangat suka sekali menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah akal sehat dapat menilai secara adil. Ketika Nabi umat Islam seringkali dihina dan dilecehkan oleh mereka, justru umat Islam membalasnya dengan selalu menghormati dan mengagungkan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam. Maka, ajaran manakah sesungguhnya yang benar? Nomor 3. Keistimewaan ibadah umat Islam, yaitu sholat. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam merupakan kewajiban rutin yang harus ditunaikan oleh setiap orang Islam yang mukallaf, yakni balik dan berakal. Bahkan, sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam yang 5, sehingga barang siapa mengingkarinya menjadi murtad, yakni kafir, waliyadu billah. Dan barang siapa malas mengerjakannya, berarti telah melakukan dosa besar, dan sekaligus menjadi fasik, yakni durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sholat 5 waktu menjadi pemisah antara keislaman dan kekafiran seseorang. Rasulullah SAW memberi peringatan sangat keras sekali agar umatnya tidak meninggalkan sholat, seraya bersabda, Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Pemisah antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, La dina liman la sholatalah. Innama maudi'us sholati minad dini ka maudi'ir ra'si minal jasad. Tak ada agama bagi siapa saja yang tidak sholat. Sungguh, posisi sholat dalam agama ini adalah seperti posisi kepala pada badan. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu, bagaimanakah keistimewaan sholat itu sendiri? Perhatikan saja keunikan gerakan dan bacaan sholat yang sangat menakjubkan itu. Kemudian, bandingkanlah semua itu dengan tata cara sembahyang dalam agama lain.
niscaya perbedaannya akan tampak sangat jauh sekali. Sungguh, tidak ada ibadah umat beragama di dunia ini yang dapat mengguli keistimewaan sholat umat Islam, baik dari segi gerakannya, bacaannya, makna-maknanya, dan aturan-aturan pelaksanaannya yang sangat sempurna. Umat Islam setiap hari bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala minimal sebanyak 34 kali. Sungguh sangat luar biasa sekali. Anggota badan manusia yang paling dimuliakan itu selalu dipersembahkan oleh umat Islam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan cara bersujud kepadanya di atas tanah. Sebuah bentuk penghambaan tertinggi kepada Sang Khalik yang telah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini. Karena itu, tidak sedikit orang non-muslim yang masuk Islam gara-gara keajaiban sholat ini. Ada orang yang masuk Islam lantaran melihat sholat umat Islam yang menyembah kepada Tuhan tanpa dirupakan dengan wujud patung ataupun gambar. Tidak seperti agamanya yang dulu, yang Tuhannya mesti dirupakan dengan wujud patung ataupun gambar. Ada juga seorang ilmuwan dari Texas, Amerika, yang masuk Islam karena melakukan penelitian cukup lama tentang otak manusia. Dia terpukau ketika mengetahui bahwa terdapat beberapa urat saraf di otak manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal, setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah agar berfungsi secara normal. Setelah ia mengadakan penelitian dengan seksama dan memakan waktu cukup lama, akhirnya ia menemukan sebuah kenyataan bahwa urat-urat saraf di otak itu memerlukan darah hanya beberapa saat saja, tepatnya pada waktu-waktu sholat umat Islam, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan anehnya, urat itu baru bisa dimasuki darah pada posisi seseorang sedang bersujud saja, sementara dia menyadari bahwa sujud merupakan satu-satunya gerakan utama ibadah umat Islam di dalam setiap sholatnya. Kenyataan itulah pada akhirnya mengantarkan dirinya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Subhanallah. Sehingga, barang siapa yang tidak sholat, maka beberapa urat sarafnya tidak menerima aliran darah. Akibatnya otaknya tidak bisa berfungsi secara normal. Ini baru keistimewaan sholat saja, belum lagi keistimewaan hukum-hukum Islam yang lainnya. Sebab seluruh hukum Islam masing-masing memiliki keistimewaan dan rahasia tersendiri. Karena sumber hukum Islam adalah wahyu ilahi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nomor 4. Kesempurnaan dan keunggulan ajaran Islam yang membuat iri hati pihak-pihak di luar Islam. Sungguh, seandainya saja umat Islam ini dibiarkan secara alami untuk mengamalkan serta menikmati hukum-hukum Islam mereka dengan bebas, niscaya para manusia di dunia ini akan menyaksikan keindahan dan keunggulan hukum Islam di atas semua hukum ciptaan manusia di seluruh dunia. Tetapi sayang, kebebasan itu tidak diberikan kepada umat Islam dan justru selalu dihalang-halangi oleh mereka-mereka yang seringkali mengklaim sebagai pembela kebebasan. Para penyeru kebebasan yang sebenarnya sangat takut sekali terhadap kebebasan itu sendiri. Kebebasan hanya khusus berlaku untuk diri mereka sendiri, tapi tidak bagi umat Islam. Demi untuk menghalang-halangi gerak maju umat Islam di dunia ini, mereka tak segan-segan melancarkan berbagai propaganda dan fitnah-fitnah keji, semisal tuduhan teroris, radikal, ekstrim, intoleran, menindas kaum perempuan, dan lain sebagainya. Seolah umat Islam beserta ajarannya tersebut sangat membahayakan sekali terhadap keamanan dunia. Pantaskah umat Islam beserta ajarannya dianggap sebagai teroris yang sangat mengancam keamanan dunia? Sementara secara politik, ekonomi, teknologi, senjata, dan militer, posisi umat Islam di dunia ini sangat jauh berada di bawah mereka semua. Justru persenjataan canggih yang mampu meluluh lantakkan dunia ini malah berada di tangan negara-negara non-muslim, baik komunis ataupun yang lainnya. Bahkan untuk menguatkan tuduhan buruk mereka terhadap Islam, mereka menciptakan bukti palsu yang sesungguhnya adalah bikinan mereka sendiri. Salah satunya dengan dimunculkannya ISIS yang sangat terkenal sekali kebiadabannya itu, lengkap dengan simbol-simbol Islamnya. Tak ayal, Islam beserta umat Islamlah yang menjadi korban semua fitnah-fitnah keji tersebut. Padahal tak satu pun ulama waras di dunia ini yang membenarkan gerakan ISIS. Karena sangat jelas,
Jika melihat sepak terjang mereka, sangat mustahil sekali gerakan itu terlahir dari rahim Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai kemuliaan dan kemanusiaan. Malah nyatanya, umat Islam yang dituduh teroris itu, negara-negara mereka dipaksa menjadi medan perang melalui berbagai intrik serta tipu daya. Di samping untuk menghancurkan umat Islam dan mengadu domba sesama mereka, rupanya juga untuk memuluskan keuntungan penjualan senjata serta mengeruk kekayaan alam mereka. Akibatnya, berjuta-juta umat Islam di berbagai negara hidup sangat menderita. Banyak sekali yang tewas akibat perang, dan banyak pula yang terpaksa menjadi imigran keluar dari negara mereka demi menyelamatkan diri. Sungguh, sangatlah malang nasib umat Islam. Sudah dituduh teroris, tapi justru diri mereka yang secara nyata menjadi korban kebrutalan senjata-senjata canggih yang berasal dari para penuduhnya. Sungguh, seluruh ajaran Islam sangat bertolak belakang dari semua tuduhan buruk itu. Ajaran Islam sangat terbuka dan sama sekali tidak eksklusif. Kitab-kitab tentang ajaran Islam semuanya dijual bebas, dapat dipelajari dan dilihat oleh siapapun yang berminat. Tak ada satupun dari semua ajaran itu yang mengajarkan tentang terorisme, penindasan, atau kezaliman. Seluruhnya merupakan ajaran yang penuh rahmat, kemuliaan, dan keadilan. Namun, tak ada kebenaran tanpa melalui ujian. Kebenaran iman harus diuji dengan beberapa ujian, berupa fitnah atau penindasan. Sehingga akan tampak siapa saja yang memiliki keimanan yang kuat dan yang lemah, serta siapa saja yang memiliki keimanan yang asli dan yang palsu, yakni keimanan kepada kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, serta konsistensi dalam mengamalkannya serta membelanya apapun resikonya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sementara belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang telah menimpa orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sampai-sampai berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 241. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh Dia juga mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Maka jelaslah, yang ditakuti dari umat Islam ini bukanlah kecanggihan senjata atau teknologi mereka, tapi satu-satunya yang ditakuti dari umat Islam ini hanyalah ajaran agamanya yang sangat unggul dan sangat menakjubkan. Satu-satunya ajaran agama di dunia ini yang memiliki daya pikat dan pesona yang sangat luar biasa, sehingga siapapun yang mempelajarinya secara objektif pasti akan terpikat dan tunduk kepadanya. Fakta tentang hal ini benar-benar sudah tak terbilang lagi jumlahnya. Inilah yang membuat rasa iri dan cemburu pihak-pihak lain. Karenanya, kecantikan Islam tak boleh dibiarkan. Harus dilumuri dengan berbagai kotoran fitnah dan stigma keji, agar Islam semakin dijauhi serta ditakuti. Tapi, apakah memang begitu pada ujungnya? Justru yang terjadi malah sebaliknya. Kemuliaan Islam tetap senantiasa menebarkan cahayanya ke seluruh penjuru dunia.
Cahaya itu akan memasuki setiap hati manusia yang selalu terbuka terhadap kebenaran. Hingga banyak sekali dari mereka yang notabene hidup di negara anti-Islam dengan sangat lapang dada. Mereka justru menerima Islam dengan penuh kesadaran, ketulusan, serta keimanan yang mendalam, seraya mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, yakni ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 32-33. Demikianlah sekelumit dari sekian banyak bukti-bukti kebenaran Islam. Semoga ulasan ini dapat semakin meningkatkan keimanan kita semua terhadap kebenaran dan keunggulan ajaran Islam, sehingga kita semakin mencintai agama Islam, mempelajarinya, mendalaminya, serta selalu berusaha mengamalkan seluruh ajaran-ajarannya dengan penuh keikhlasan dan semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.